Bagaimana kamu meyakini sesuatu kebenaran tanpa ada data, tanpa ada dalil? Yang saya tanya mudah kok dalilnya. Ya, tunjukkan ulama ahli nasab dan tarikh sekalipun yang ada di abad 78 ya, yang menyatakan bahwa Alwi punya anak Muhammad, Muhammad punya anak Alwi, Alwi punya anak Ali punya anak Muhammad. Saya Mirbad, mana datanya? Pengakuannya mana? Pengisbatannya mana? Terus kalau nggak ada yang misbat, dari mana orang tahu ya kalau mereka itu keturunan Mbak Alwi? Sementara kitab-kitab yang menyebutkan tentang keberadaan Mbak Alwi nggak pernah menyebutkan anak Alwi. Gimana sih? Itu tulisan tangan dia langsung apa tulisan orang kemudian? Ayo. Kebanyakan kalau sahabat itu muridnya, Tengku. Saya tanya ulang yang jelas. Murid yang langsung ke dia apa cucu ketiga? Ayo. Kalau itu saya memang belum meneliti. Teliti dulu. Tapi kalau Anda itu sudah clear sahabatnya Ibnu Hajar. Saya tanya, jangan balik ke situ. Sudah. Jangan meragukan kitab. Kalau kitabnya semua Bukan diragukan. meragukan kitab. Kamu meragukan kitab dahulu. Bukan, saya tidak meragukan kitab dahulu. Mana kitab dahulu lebih pun nggak ada hebat? yang menafikan. Iya, Mang. Yang saya tanya itu pengisbatan. Kalau ada isbat tidak sanafi. Itu kan? Iya. Bagaimana wujudnya nafi tanpa isbat? Penolakan isbat baru ada nafi. Coba saya tanya, kalimat la ilaha illallah wujudnya nafi dulu apa isbat? Jangan bahas melebar itu, saya sudah paham. Makanya kalau Isbat kamu nafi di sini jangan putar-putar, ya. Yang saya tanya, yang saya, yang saya tanya nih, ya. Coba jangan panik, santai, cilut, gini. Ya. Yang saya tanya, standar Imam Ibnu Hajar dalam mengisbat atau dalam mengakui Habib Idrus ya di situ sebagai juriyat sadah berdasarkan kaidah apa? Coba jawab. Kalau beliau mengakui ya pastinya sesuai dengan kaidah ilmu nasab. Iya, apa kaidahnya yang dia dapatkan? Apa kaidahnya? Ya paling dekat ya syuhrah wal istifadah di zamannya beliau seperti itu. Syuhrah wal istifadah di zamannya kan? Beliau mengakui nasabnya gurunya itu. Stop. Syuhrah wal istifadah di zaman itu, ya, di zaman dia kan? Yang saya tanya, apa bukti bahwa Imam Ibnu Hajar, ya, mengeluarkan statement bahwa Alwi punya anak Muhammad, punya anak Alwi, punya anak Ali, punya anak Muhammad saya Mirbad. Datanya dari mana seorang ulama mengisbat? Isbat itu, ya, saya kasih tahu ya kaidah isbat. Ya. Al-isbat al-musbit muhtajun ila dalil wal manfi muhtajun ila dalil. Ya. Mengisbat dan menafikan butuh dalil. Nah, ketika Imam Ibnu Hajar mengisbat, apa dalil Ibnu Hajar dalam mengisbat? Kalau Imam Ibnu Hajar tidak mengeluarkan dalil, itu bukan isbat, iqrar, pengakuan aja. Pengakuan tidak masuk pada isbat. Loh, pengakuan itu masuk kaidah dasar. An-nasu mutamanuna bi ansabihim. Nasab orang itu selama kita tidak mengkaji mendalam tentang umudun nasabnya, dengan kalau dia sudah diketahui sebagai sadah, cukup kita percaya kalau dia sadah, selesai. Itu ikrar, bukan isbat. Beda dong ikrar sama isbat. Ya kalau begitu berarti anggaplah Ibnu Hajar ini ikrar, mengakui nasabnya. Terus apakah kita nggak mau mengikuti ikrarnya beliau? Loh, kita bisa mengikuti ikrar, ya, seandainya tidak ada orang setelahnya menggugat.
Selama tidak ada menggugat, ikrar itu boleh kita iktimat. Kira-kira siapa yang menggugat ratusan tahun setelahnya beliau Ya, itu? kami itu termasuk penggugat. Siapa saja. Memang Nggak harus dianggap, nggak dianggap orang seperti zaman sekarang menggugat. apa kaidah orang ikrar zaman Ibnu sekarang Hajar. tidak boleh menggugat? Kaidahnya dari mana? Soalnya sudah kitab-kitab zaman sekarang belum tentu seperti zaman dulu. Berarti Syekh Jadi Nawawi, nggak ketemu zaman sekarang. Syekh Hasim Asy'ari nggak boleh berfatwa dong. Tunggu Kori, tunggu Kori, Maksudnya Syekh tunggu Hasim Asy'ari. Kori, tunggu Kori, Syekh lagi Hasim Asy'ari mantap, itu tunggu dia mengakui ongkem, suruh bahwa Arman ongkem itu- lagi mantap, tunggu Kori. Zuriyana Dari tadi dia nggak punya dalil, comot-comot dalil yang nggak ada datanya. bukan begitu Ustadz Tengku. Begini, saya kalau sangat berhati-hati dengan masalah keturunan Nabi begitu. Kalau saya pribadi, saya ini terakhir ya. Kalau saya pribadi itu ya cukup berpegangan pada itulah. La tajtami ummati ala dolalah. Umatku Oke. tidak akan sepakat Nah, pada saya mau kesalahan. membacakan makalah Imam Kalau sampai Ibnu umat Hajar ini boleh? sepakat Enggak, sudah saya mau maksum, sudah membacakan. terjaga, tidak Sebentar, mungkin sebentar, sepakat sebentar. pada kesalahan. Gantian. Saya mau membacakan, ya. Saya mau membacakan makalah Imam Ibnu Hajar, boleh? Boleh enggak? Ya, wal nakhtim bitariqatin jalilatin aliyatil miqdar, yang seperti itu. Ya terus bagaimana surahnya? Ya, saya hafal depannya aja. Aduh. Nah, Ya. itu terakhir dari saya Tengku. Nggak mungkin umat ini sepakat pada kesalahan itu. Enggak sebentar. Para ulama mengatakan Kalau nggak maksum. sepakat Sepakat kepada ulama Islam kesalahan ini harus maksum ada dari dalil kesalahan. Sehingga berhati-hati, takut ini melanggar khorkul ijma itu dosa besar. Ya, Melanggar kalau ijma itu dosa khalqul besar. ijma itu mutobik dengan dalil bilhaq. Nggak mungkin ijma itu tidak ada dalil. Kamu menganggap Syekh Subhanabahani Al-Muhibbi Kiladatun Nahar yang mengatakan ijma itu semua mereka nggak ada dalil. Ijma bisa dibatalkan kalau tanpa dalil. Nggak bisa Nggak adanya mungkin ada ijma bukan tanpa klaim. dalil. Nggak mungkin ada ijma Gimana? tanpa dalil. Kalau ada Mungkin dalil, kita harus yang cari tahu dalilnya yang nggak tahu. Dalilnya. Kok tahu kita terima kata orang ijma. Ya nggak bisa Bukan begitu, kata kita orang, ini pakai ulama akal, loh. bukan pakai Sekelas dengkul. Syekh Subhanabahani, Imam Al-Muhibbi. Iya, saya Imam ini Roma. sedang memverifikasi secara ilmiah. Mungkin kita yang memverifikasi nggak sampai seperti itu. Ya, kalau nggak Kita ini sampai berarti husnudon pada memang nggak ada ulama. dalil. Kita ini ulama Masa aswaja memverifikasi NU. nggak ada Dari dalil dulu nggak sampai. diadakan husnudon kepada pendapat ulama. Jika Oke. Ini udah nggak ada data. ada tradisi aswaja yang debat seperti kecil. ini, curiga pada Kok kamu ulama. nggak pernah menjawab dengan dalil gitu loh? Oke, sebentar. Itu sudah dalil, nggak mungkin umat Diam dulu. umat Bisa ini diam sepakat nggak? pada kesalahan. Bisa diam nggak? Hati-hati, takut dosa besar. Loh, Menjawabnya kok dosa salah. besar? Gimana sih? Yang dosa besar kalian kok mengakui nasab yang nggak ada dalilnya. Gimana sih? Dengerin. Al-Imam Yang nggak Ibnu ada Hajar dalilnya. Al-Haytami ya Sudah. di dalam kitabnya Sabatu Imam Syekhi Islam Ibni Hajar Al-Haytami ya yang disebut sabat. Kitab sabatnya itu. Kamu bicara sabat kan? Oke. Wa min Ya, sabat. ajibil istiqra annahu kasyafali anna dhawil bidai al-i'tiqadiyati fatahumul ittisalu min aslihi fala yarwuna hadithan wala yadhkuruna mas'alatan fiqhiyatan an ahadin min a'immatina illa mujarrada taqlidin liwahidin aw ithnaini wa amma law talabtu ya minhu ittisalan bisanadin ma'rufin aw tariqin mausufin lam yastati' lidzalika sabila wa lam yajid buddan min ayyukilla amrahu ila taqlidin la thiqata bihi wa la yu'awwalu alaihi ta'wilan. Apa artinya? Artinya salah satu keganjilan dari wujudnya suatu penelitian adalah terungkapnya kepada saya bahwa orang-orang ahli bid'ah dalam masalah itikadiyah termaksud keramatnya boleh megang apem segala macam ya, apalagi mengaku bahwa dia juriat Nabi, itu bahasa itikadiyah yang mereka sampaikan kepada kaum muslimin
itu hilangnya dari mereka asal muasal ketersinambungan sanad. Ya. Sehingga mereka tidak meriwayatkan sebuah hadis atau khabar, bicara nasab, bicara khabar, bicara dari mana informasi itu didapat bahwa dia anaknya si Pulit, kan gitu kan? Atau tidak menyebut suatu persoalan fikih dari salah satu imam kami kecuali sekedar meniru satu atau dua saja. Kayak kamu kan niru, Ibnu Hajar mengisbat padahal dia nggak mengisbat tanpa dalil, berarti dia mengikrar kaidahnya an-nasu mutamanuna bi ansabihim. Itu kaidahnya. Berarti Ibnu Hajar salah dong. Itu kan Sebentar, jangan dipotong. Jangan dipotong, belum selesai. Oke? Nah iya, berarti Ibnu Hajar salah dong, mengikrar nasab. Yang salah kalian membawa-bawa nama Ibnu Hajar. Ibnu Hajar sudah mengikrar. Dari sini mengatakan harus ada sanad. Lu kan saya tanya. Nah iya, berarti sanad yang perkataan Ibnu Hajar salah menginformasikan. dong. Turunin. kalau Imam Ibnu Hajar ikrar zamannya Turunin. yang lebih dekat, masa yang sekarang yang lebih jauh keilmuannya, Loh, jasanya orang kepada itu, umat nggak ada. Orang itu meragukan. tidak menjadi syarat. Harus cuman Ibnu Hajar aja. Manusia di akhir zaman itu potensi ilmu itu nggak dibatasi. Kok Dari kamu segi membatasi? melanggar Itu ijma'nya namanya aja itu dusta. sudah Udah, Mas. Berarti sekelas- Ngaji lagi sama gurumu. Saya minta. Sekelas Ibnu Hajar itu salah dong. Mengikrarkan nasab. Yang salah kamu baca lagi. Saya baca Kok bisa lagi. yang salah? Baca Ibnu lagi. Hajar al-Haytami berarti itu salah dong. terakhir nasihat saya ini, tidak mungkin umat bisa ini kita sepakat salah? pada kesesatan. Udah. Kamu mau nanya apa? Yang satu tuh naik nggak ada data, comot-comot, kaji kagak. Udah lari dia Tuku Kori. Sekarang kamu tadi paham nggak maksud ibarah tadi? Ya, kata Imam Ibnu Hajar, ya, satu keganjilan dari wujudnya suatu penelitian, ya, terungkaplah kepada saya, terungkap nih kepada beliau nih, ya, bahwa orang ahli bid'ah dalam masalah i'tiqadiyah keyakinan meyakini itu kalau Habib Ba'alwi adalah juriat Nabi, padahal bukan keturunan Ba'alwi tapi keturunan Bamirbat, gitu loh, ya. Mereka hilang dari mereka asal muasal ketersambungan sanad, nggak punya ketersambungan informasi. Tunjukkan kalau benar ada ketersambungan informasi, baru jelas. Terus kamu bilang berarti kalau gitu Ibnu Hajar salah dong. Oke, saya jawab. Imam Ibnu Hajar tidak meneliti keabsahan nasab Ba'alwi. Dia punya karya tulis kitab nasab. Di situ dia nggak pernah bahas nasab Ba'alwi. Yang dia bahas nasab Arab. Tunjukkan di situ dia mengisbat. Enggak. Dia hanya pertanyaan Ba'alwi, ya, yang sekarang jadi Habib ini padahal bukan Ba'alwi, Bamirbat, ya. Dia berdasarkan kaidah umum. Selama orang itu dikenal sadar dia nggak menelitinya, ya berarti dia nggak punya hak untuk menafikan. Nah berarti Nah, dia iya, punya berarti hak dia untuk salah mengakui. Tinggal Ya. jawab yang salah apa betul. Terus kalau gue bilang salah kenapa? Ya udah jelasin aja. Enggak. Ibnu Kalau Hajar gue berarti bilang salah. salah itu Ibnu apa Hajar dasar tadi kamu salah. meyakini? Apa? Lah apa dasar kamu bilang salah? Dasar kamu bilang salah apa? Ya karena nggak ada data. Masa meyakini benar tanpa ada data? Gimana sih? Bagaimana kamu meyakini sesuatu kebenaran tanpa ada data? Tanpa ada dalil? Yang saya tanya mudah kok dalilnya. Ya tunjukkan ulama ahli nasab dan tarikh sekalipun yang ada di abad 78, ya, yang menyatakan bahwa Alwi punya anak Muhammad, Muhammad punya anak Alwi punya anak Ali punya anak Muhammad. Saya Mirbat, mana datanya? Pengakuannya mana? Pengisbatannya mana? Terus kalau nggak ada yang misbat, dari mana orang tahu, ya, kalau mereka itu keturunan Ba'alwi? Sementara kitab-kitab yang menyebutkan tentang keberadaan Ba'alwi nggak pernah menyebutkan anak Alwi. Gimana sih? Kok pada putar-putar?
Adidas jangan lari Adidas. Yang muter-muter itu kamu tadi bilang bahwasanya Ibnu Hajar salah. Ya sekarang jelasin sekelas Ibnu Hajar kamu bilang salah. Jadi Kamu itu tidak siapa? saya mengulang Imam Syafi'i aja ya. Berdebat sama orang yang tidak punya ilmu. Nah, kabur kan? Nggak bisa Ujung-ujungnya jelasin kan? Kamu udah bilang salah Ibnu Hajar. kemampuan. Host tendang keluar. Yang kayak gini ini nggak batlap. Tunggu Kori. Kelas kamu mengalahkan Ini Ibnu Hajar. Adidas ini Kamu itu sudah siapa? sudah file framing Haramon ini Adidas. Haramon. Udah framing dia. File framing Haramon, oke? File framing Haramon. Apa? Tendang. File framing Haramon.